Oke, teman-teman, kita sekarang mau bahas tentang respon ya. Request udah, cookies udah, abort udah, terus apa lagi sih? Ya, yang lain-lainnya udahlah ya. Redirection error. Nah, sekarang kita mau bicara tentang responses. Karena ada request, ada respon ya. Itu prinsip dasar kan. Nah, sebenarnya kita tuh sebelumnya udah bermain sama respon sih. Ini teman-teman, return ini sebenarnya respon nih. Return ini sebenarnya respon. Cuma ada respon dalam bentuk string, ada respon dalam bentuk redirect, ada respon dalam bentuk nanti JSON. Nah, ini teman-teman udah familiar ya. Return ini jika mengalihkan string ini gampang. Nah, teman-teman juga bisa mengembalikan dictionary. Dictionary itu kayak objek ya di JavaScript ya. Aduh, move on. Kenapa JavaScript melulu? Oke. Nah, kalau teman-teman balikin code 7314 pokoknya joget. Nah, baliknya gini, JSON gini. Itu kalau dictionary. Kalau dalam bentuk tuple, nih bisa juga ini responnya apa gitu ya. Cuma beda tuple ini bisa tentuin apanya statusnya nih. Misalkannya responnya oke, string oke kan. Terus HTTP statusnya 201. Nah, itu bisa diatur di tuple ini. Begitu. Nah, kalau misalkannya mau pakai tuple tapi nggak pakai HTTP statusnya default aja gitu 200. Tapi saya mau nambahin di headers gitu. Di headers saya mau nambahin token bro. Nah, ini nanti nambah di bawah sini nih, token bro. Aduh, ini kenapa selalu nutup ya? Ini ada yang tahu nggak sih cara ngilangin ini? Benci banget sih. Gitu ya. Nah, kalau ada mau token. Oke, nah ini teman-teman bisa lihat. Begitu. Kita coba ya langsung ya. Gampang lah ya. Yang string udah. Nah, yang pakai tuple nih misalkannya teman-teman mau bikin di mana ya? Gini aja deh, kita bikin endpoint baru deh. Garut response. Nah, ini kita main-main di sini aja ya. Dev response. Apaan sih ngetiknya salah-salahan. Response bosh. Nah, misalnya saya mau nge-return dictionary. Nah, ini begini kayak JSON ya. Misalkannya kodenya apa ya? Nama Ucok. Nah, misalnya begitu. Usia 17. Nah, nanti wujudnya akan tampil begini. Response. Nah, begini ya. JSON ya. Nah, ini kita copy, kita taruh di sini. Misalkannya metodenya get ya. Udah. Nah, ya kan? Kayak JSON gitu kan? Kayak objek gitu ya. Nah, kemudian kalau teman-teman tadi kita tahu dalam bentuk dictionary ya. Ini dictionary namanya ya. Nah, ini tuple nih. Kalau misalnya mau teman-teman pakai bentuk tuple ini ada formatnya gini. Balikannya apa? Ini balikannya. Coba. Terus responnya apa? Kalau ada respon statusnya. Kalau nggak ada headernya apa gitu. Gitu sih formatnya. Nah, misalnya balikannya gini. Saya mau balikannya kayak gini tuple bisa nggak? Bisa aja. Nama Joko. Coba. Boleh aja, nggak masalah. Cuma bedanya apa? Saya mau ngeset statusnya jadi 202. Boleh aja. Nah, itu bedanya ya kalau pakai tuple ya. Ini 202 accepted. Apa sih? Accepted. Gitulah ya. Nah, terus kalau misalnya saya nggak mau, ya udah gini aja. Terus saya mau nambahin header. Mau nambahin tokennya mau masukin header. Nah, ini gini. Kalau teman-teman lihat di header, di sini ada token. Nah, tambahan ini ya. Kalau misalnya mau nambahin yang lain lagi, boleh nggak? Boleh. Token 2 misalkannya. Nah, jalanin. Ya, gitu ya. Terus saya mau misalkannya statusnya default, ya udah diemin aja. Oh, saya statusnya mau diubah 201, ya udah, boleh. Nah, itu bedanya kalau pakai tuple ya. Si tuple. Nah, ini udahlah itu doang. Nah, kita lanjut aja langsung ya ke API JSON ya. Karena umumnya kan kita banyakan ya mainnya pakai JSON ya. Bahkan saya dari coding 2015 ya, sampai sekarang rata-rata API-nya tuh pakai JSON semua tuh. Nggak tahu udah pindah-pindah perusahaan sama aja. Mungkin karena mudah juga ya. Sebenarnya teman-teman dengan return si dictionary
itu secara default akan dikonversi ke JSON. Jadi yang tadi saya bilang ini kan JSON nih, Michael Jackson ya. Nah ini kan. Tapi jika kita tidak ingin mengembalikan, kenapa mengembalik nih? Tar, mengembalikan dalam bentuk dictionary tapi langsung JSON. Nah ini ada package namanya JSONify. Itu diimport dari Flash. Jadi teman-teman bisa import di sini JSONify. Teman-teman bisa bikin di sini misalkannya return JSONify gitu. Nah nanti teman-teman tinggal format JSON-nya deh, nama Joko, usia 17 misalnya. Nah ini JSON juga ya. Lantas bedanya di mana ya? Intinya kalau mau kalian balikin dalam bentuk JSON ya pakai JSONify ini. Cuma secara default kalau kalian balikin dalam bentuk dictionary itu akan dikonversi sebagai JSON. Jadi sebenarnya itu udah JSON. Ore. Oke. Durasi sepertinya belum 10 menit. Nyebelin ya. Kita langsung masuk ke session aja ya. Oke, masuk ke session cukup nih terakhir. Nanti setelah session ini di video berikutnya kita bakalan bikin RESTful API sederhana ya. Untuk membuat session, kita perlu membuat secret key. Kata kuncinya. Lebih baik jika secret key dibuat random. Kita bisa pakai OSU random ini. Nah, jadi ntar bentuknya nggak karu-karuan kayak gini. Gitu. Jadi si hacker agak susah sedikit lah gitu. Ketimbang kita bikin key-nya ABC gitu kan. Oke, kita bikin dulu ya key-nya ya. Saya bikin di sini key-nya. Aduh, saya di sini aja lah bikin terminal baru ya, bukalah. Ini kita bikin dulu ya key-nya ya. Python 3. Mana nih? Python 3 mince. Nah ini kutip-kutip import OS. Nah ini nih formatnya nih, ketik aja ya demi pemerataan ekonomi ya. Import OS titik koma print OS titik u random 16 tutup kutip. Nah ini kan dikasih nih. Nah ini aja nih key kita nih. Nah ini saya copy. Nah, ini kita copy ke env aja. Nah, ini salah satu kegunaan .env. Kalian kalau ada secret key, kalau ada dusta gitu kan, ada yang diumpet-umpetin dari pasangan gitu ya, secret key. Ini bisa diletakkan di sini. Nah, teman-teman ntar cara manggilnya mana nih session nih? Mana nih session nih? Ini dia. App secret key, ngambilnya os environ.get. Nah ini nama di sini secret key tadi ya ini ya. Oke, kita langsung coding di sini. Contoh kasusnya saya mau bikin session ketika login, terus saya mau akses sessionnya di index. Ini saya ubah lagi ya, ubah terus ini gitu, kosong ya. Jika username, nah ini beda lagi nih ngambilnya nih. Jika username ada di, jika ada key username di session, maka gitu. Cuma ini harusnya ngimport session juga sih seharusnya ya, session. Apa yang terjadi? Maka return. Nah yang login tadi nih. Udah kita bikin lagi aja ya. Login s a. Nah ini kita kasih HTML biasa aja ya. Buat dia nanti kalau mau klik logout. /logout. Nah ini kita bikin login logout simulasi aja nih. Logout, A-nya tutup. Kemudian di sini ada persen escape. Nah ini escape ini tipu-tipu juga nih. Tadi kita coba nggak bisa nih. Ntar teman-teman cari lagi ya. Saya juga cari deh. Username. Udah selesai. Tapi kalau nggak ada, return you are not logged in. Tapi kita kasih link buat dia loginnya. Ini kita bikin login logout sederhana lah. Login cuy gitu kan. Dah. Ini nyebelin nih, asal diklik geser slide. Dah, coba kita lihat indeksnya gimana wujudnya. Gini ya. You are not logged in.
Tapi kok ahref nya, oh alah return dah dash, nggak ngaruh. Ini apa sih? Ahref lockout bener coba ya, apa yang salah ya? Persen harusnya, oh you are not login, alah saya salah lihat. Ini nih refnya tipe lagi have. Nah ini maksud saya. Nah kan belum login nih. Nah kalau dia klik login, dia akan ke slash login. Nah slash loginnya kita bikin method getnya nih. Nah kayak gini nih, kita bikin ini kan kalau post nih. Nah saya bikin dia kalau get, kalau dia get, nah ini saya kasih if ini. Misalkan jika request titik method sama dengan post, maka terjadinya ini. Tapi kalau enggak, kalau di luar itu yang artinya dia apa, si get, saya return aja deh. Ini apa nih, tuaga. Nah ini format buat supaya bisa ke bawah gitu ya. Kita bikin form, kita kasih metodenya post. Nah ini udah HTML nih teman-teman. Nanti teman-teman juga sebenarnya bisa pisahin ini ke template sendiri sih, file HTML. Nanti tinggal panggil templatenya apa. Oke, ini input. Cuma karena ini kecil aja buat nyoba si session, kita nggak perlu lah bikin name, namanya username misalnya. Kalau sebelumnya kan kita coba pakai Postman ya. Nah ini kita coba pakai form beneran nih. Udah input, tipenya apa? Tipenya submit aja. Oke, value-nya login. Nah, yang terjadi adalah karena dia belum login, maka apa nih? Jika method apa dia kutip 2 ya? Mungkin nggak? Apa sih ini? Swipe. If request titik method invalid syntax. Oh, titik 2-nya kawan. Nah, ini kan login nih, misalkannya ucok. Nah ketika di metodnya submit, dia bakalan ngepost ke dirinya sendiri. Nah metodnya post langsung, you are not login. Nah kenapa masih not login? Karena kita belum set apanya, sessionnya. Nah ketika dia di submit, nah saya mau di sini misalnya nah ini yang saya harus ganti nih ya. Saya ganti, ini kan belajar cookie tadi ya, ini kita ganti jadi belajar session. Saya set session username sama dengan request dot form, gimana dot get gini ya, username sama aja. Ini kan dot request form username atau kayak gini juga boleh ya. Nah terus yang terjadi saya return. Nah kemarin kita udah belajar, sebelumnya udah belajar return redirect kan. Nah ini redirect URL for, redirect kemana, ke index, nama fungsinya ini ya. Nah kita uji, set login Bambang. Nah meledak. Kenapa? Karena no secret key was set. Jadi kita kalau mau pakai si cookie, si session, kita harus set apanya, key-nya. Caranya gimana? App secret key sama dengan OS, baca dari environ.get. Nah ini key-nya nih, secret key yang dari env file ini ya. Kita uji lagi, OS is not defined. Oke, mungkin kita perlu import OS. Caranya gimana? Import OS. Oke, logout in as Bambang, logout. Logoutnya kita belum buat. Kita buat logoutnya aja ya, sederhana ya. Saya buat logout sederhana di sini, add app_root/logout. Kita bikin definisi fungsi logout, def logout. Terus kita hapus sessionnya ketika logout, session titik pop misalnya. Pop itu buat ngapus session username. Nah kita ganti jadi none. Terus kita return redirect ke URL for login, contoh ya. Dan kita refresh.
kita login Bambang, kita logout. Nah gitu, itu tentang session ya. Nah kalau teman-teman lihat di sini di aplikasi ini ada nih teman-teman nih di session storage ini, misalkan itu kita login Bambang, coba kenapa nggak ada. Ya bikin malu aja nih. Cookie mana, session kita refresh, kenapa nggak ada nih, coba kita lihat. Oke, ngeselin. Coba kita, harusnya dia ada di sini loh, cookie. Ini maksudnya cookie ya, tadi saya nyari di apa sih, local storage ya. Oh lah salah ya, ini username ucok ya. Nah ini session yang aura-auran tadi tuh. Terus akses endpoint, oh ini penjelasannya lah ya, begitu sih teman-teman. Thank you ya. Besok di video selanjutnya kita bikin RESTful API.